Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibu Ayu dalam materi pembelajaran kita kali ini di pelajaran front office atau kantor depan. Di sini nanti kita akan membahas lebih lanjut dari materi kita yang sudah kemarin saya sampaikan. Sekarang kita lanjut ke berbagai macam yang ada di kantor depan. Itu ada berbagai macam staff-staffnya. Salah satunya adalah reservation manager. Next, di bawahnya reservation manager itu ada reservation supervisor. Di bawahnya lagi masih ada reservation clerk, lanjut resepsionis, reception supervisor, telepon operator, dan masih ada neck auditor, front office kasir, head receptionist, porter, concierge, the bell captain, bellboy, and doorman. Dan seperti halnya tugas-tugas dari seorang kantor depan, seperti halnya namanya itu sendiri, we do not have a second chance to give good impression to our guests. Maksudnya adalah kita tidak akan pernah mendapatkan kesempatan kedua untuk memberikan impresi yang baik kepada tamu kita, atau pelayanan yang baik itu tidak datang untuk kedua kalinya. Makanya di sini kita sebagai pelayanan semaksimal mungkin kita harus bisa melayani tamu sedemikian rupa. Kesikapan kita dalam melayani tamu itu adalah tolak ukur bagaimana standar hotel itu sendiri. Di sini kita sekarang akan membahas tugas telepon operator secara rinci. Salah satunya di sini adalah mengoperasikan switchboard dengan benar. Apa sih switchboard itu? Switchboard adalah papan atau mesin yang di situ sudah ada angka-angkanya untuk menyambungkan dari operator ke kamar-kamar, yang dihubungkan langsung dari operator ke kamar, maksudnya seperti itu. Dan yang kedua, menjaga kebersihan dan kerapian switchboard dan tempat kerjanya. Jadi yang namanya ruang lingkup kerja kita semaksimal mungkin kita harus bisa menjaga dan merawat kebersihannya. Next, nomor 3, melaksanakan sopan santun dalam bertelepon. Jadi dalam bertelepon itu sendiri pun ada tata caranya. Di situ kita tidak boleh mengobrol dengan teman samping kanan kiri kita. Kita tidak boleh mengunyah makanan ataupun permen karena sangat bisa ketahuan sekali ya dalam pembicaraan itu bagaimana kita bertelepon itu sigapkah tidakkah, si penelpon pasti tahu. Next, melayani sambungan lokal, interlokal, dan internasional. Jadi kita sebagai telepon operator pun harus bisa menyambungkan, semisal tamu itu meminta kita untuk menyambungkan ke luar negeri dengan kodenya itu berapa ke internasionalnya atau ke interlokalnya, semisal dari Surabaya ke Jakarta, seperti itu. Itu adalah contohnya. Next, melayani pengiriman faksimal dari manajemen hotel. Jadi kita juga harus bisa melayani fax dari hotel ke pihak luar, atau dari luar kita bisa terima untuk diberikan kepada departemen lain di dalam hotel kita. Pelayanannya seperti itu. Dan next, keenam adalah melayani wake up call. Wake up call di sini adalah permintaan tamu yang ingin dibangunkan pada waktu-waktu tertentu. Jadi semisal tamu tersebut ada janji atau ada keperluan, jadi tamu tersebut meminta kepada kita sebagai telepon operator untuk dibangunkan, minta tolong dibangunkan jam segini. Jadi kita harus sigap sudah menuliskan di listnya tersebut bahwasannya tamu di kamar ini dengan nama ini minta dibangunkan jam berapa. Di situ kita harus sigap juga, bisa juga melayani tamunya seperti itu. The next, nomor 7, melaksanakan aturan hotel bila terjadi kebakaran. Maksudnya di sini kita harus bisa memberitahukan kepada yang ada di hotel, entah itu tamu atau karyawan yang lain, bahwasannya di hotel terjadi kebakaran dengan cara tidak panik.
kita memberitahukannya tidak panik. Mencatat dan menyampaikan pesan dari tamu. Misal, ada tamu yang ingin menemui atau kan memberikan pesan kepada tamu lain yang sudah menginap di hotel kita saat ini, itu kita bisa catat jam berapa tamu yang datang, itu namanya siapa, mencari siapa. Di situ kita mencatat pesannya sesuai dengan apa yang disampaikan, tapi menggunakan bahasa kita sendiri. Merawat dan memelihara buku petunjuk telepon agar tetap up to date. Buku petunjuk telepon semakin lama semakin aus tulisannya. Jadi di situ kita harus bisa menjaganya, harus kita bisa merawatnya agar tetap bisa dibaca nantinya. Next, membuat rekening pengiriman fax email. Di sini setiap kita mengirimkan fax, itu kita harus punya catatannya. Jam berapa, dikirimkannya kemana, itu biasanya ada biayanya berapa. Karena untuk di lokal saja atau di luar daerah gitu sudah lain perinciannya. Next, melayani pemutaran video untuk tamu. Ini biasanya dari di kamar-kamar sudah ber-TV itu nanti bisa disetelnya dari telepon operator. Itu bisa nanti si tamu telepon ke kita, minta bahwasanya bisa diputarkan di channel sekian, karena ada beberapa channel-channel tertentu yang ditutup untuk umum. Next, melaksanakan aturan hotel jika mendapatkan ancaman bom lewat telepon. Nah, seperti yang tadi ada kebakaran dan lain sebagainya, kita menyikapinya harus tenang. Walaupun itu takutnya ancamannya hanya bohong saja atau bagaimana, jadi kita tetap menanggapinya dengan tenang dan mencatat lalu menyampaikannya kepada atasan kita. Next, membuat laporan sambungan telepon interlokal dan internasional. Jadi kita harus bisa menyambungkan telepon interlokal dan internasional. Jadi kita juga harus, semisal kita kok tidak hafal sepenuhnya, kita harus punya rinciannya juga. Semisal di negara tersebut itu kodenya, aksesnya berapa, terus internasionalnya itu berapa ya, baru nanti di interlokal berapa, seperti itu. Demikian ulasan dari saya pembelajaran kali ini tentang tugas telepon operator. Mungkin next time kita bisa bahas lebih rinci lagi, kita bisa ulas lagi pembahasannya. Tapi sekarang saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.